guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku habis dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Nah ini aku sama Fasya dari ibu Ade Najwa yang ada tindakan kekerasan oleh bapak kandungnya sendiri. Nah bapaknya itu sudah dilakukan penahanan oleh Polres Jakarta Timur. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk pihak kepolisian yang sudah gerak cepat menahan terduga pelaku. Ya, saya ucapin terima kasih banyak untuk semua polisi dan jajaran yang bertugas seperti itu. Dan ini aku dapat informasi ya Mbak dari PPA mengenai dan juga Najwa itu akan kita bentuk rumah aman atau sementara di RPS dulu. Oke. Jadi dapat chatnya dari kapan Mbak? Kemarin kita kan minta permohonan untuk rumah aman dari hari Jumat, terus follow up lagi sampai kemarin hari Senin, di follow up hari ini diminta untuk kami mengantarkan ke TPA, kantor TPA. Jadi bukan karena kita tidak mau ya untuk Ade Najwa dan juga Fasya ini ada di yayasan kami, tapi kan ini udah berproses gitu ya. Jadinya pasti akan ada SOP yang harusnya dijalani seperti itu. Dan saya pribadi pun di sini hanya melakukan semaksimal mungkin ya, apa yang saya bisa saya akan lakukan yang terbaik gitu. Yang pertama aku mau tanya nih ya sama Fasya, selama di rumah sakit gimana? Semua kebutuhan Ade Najwa itu siapa yang penuhin? Kanopi. Aku ya. Iya. Jadi semua kebutuhan kamu dari kebutuhan Dede itu siapa yang penuhi? Kanopi. Oke, itu yang pertama yang saya mau tanya. Jadi jangan sampai juga nanti takutnya jadi salah paham ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua mau tanya juga terkait akte gimana tuh akte? Siapa yang buat? Mama. Oke. Atas arahan dari siapa? Mama Yati. Iya, Mama yang buat. Terus atas arahan dari siapa yang disuruh kesini ya itu siapa? Kanopi. Iya, dan tim ya, gitu. Jadi supaya di sini clear. Terus udah gitu, kemarin Tanovi kan juga bilang ya, kalau misalnya aku titip uang di mana? Titip uang di mana? Di kakak. Iya, betul. Jadi apapun kebutuhan kamu, mulai dari makan, kebutuhan apapun, ya kan, aku nitip ke. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kamu mintanya ke siapa? Oke. Jadi di sini aku hanya mau mengclearkan, jadi jangan sampai nantinya ada salah paham kalau Tenovi cuma konten doang gitu ya, atau tidak ada kontribusinya guys. Yang namanya kita bantu ya guys, bantu orang ya, apalagi ini kasus seperti ini, nggak akan mungkin saya cuman ambil antar hanya konten, itu nggak akan mungkin. Bahkan orang kami waktu hari pertama siapa yang nemenin? Mbak siapa? Mbak Isma. Iya, Mbak Isma sampai nginep sampai pulang siang ya? Iya. Untuk nemenin siapa? Nemenin Najwa sama saya. Oke, ini benar kamu yang kamu omong ya, demi apa? Demi Allah. Iya, jadi jangan sampai nanti di setting itu. Enggak guys, demi Allah kita nggak ada setting-settingan. Tapi di sini saya hanya menjelaskan supaya tidak adanya salah paham nanti di kemudian hari terkait yang saya lakukan. Jujur ya guys, sebenarnya dari awal, kalaupun tidak di cover ya Mbak, saya sudah siapkan dananya guys ya. Tapi pihak dari rumah sakit yang bilang ini kan kasus kekerasan anak di bawah umur, ini bisa di cover oleh Jamkesda, Jaminan Kesehatan Daerah, katanya seperti itu. Jadi yang namanya kita ya nurut aja, tapi kalau emang tidak di cover pun, ya insya Allah juga pasti akan saya bayar guys, seperti itu ya. Terus udah gitu, ini dibawa ke rumah aman itu atas arahan dari PPA, seperti itu ya. Karena PPA yang bilang kalau rumah amannya itu belum siap atau belum ready. Jadi kan nggak mungkin udah keluar dari rumah sakit terus mau tinggal di mana gitu. Mau tinggal di kontrakan kan tidak mungkin sayang. Mau tinggal di jalan nggak mungkin. Otomatis ya kita berinisiatif untuk ya sudah di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Selama ini gimana, nyaman nggak? Nyaman alhamdulillah. Alhamdulillah nyaman, tidurnya nyaman ya? Nyaman, Iya. tapi si bayi
Kalau malam nggak bisa tidur. Iya nggak apa-apa kan jadinya sakit sayang. Iya. Ya. Terus udah gitu tidurnya nyaman? Nyaman. Alhamdulillah ya. Nah terus aku mau tanya lagi Pasha gitu. Kamu selama tinggal di kontrakan, emang benar dedenya itu waktu itu jatuh? Jatuh. Jatuh di mana? Kayaknya sih di depan situ teras. Katanya? Kata siapa? Kata bapaknya. Oh. Dia lagi main sama Kata bapaknya. Jadi kamu nggak ngeliat? nggak ngeliat, saya kan fokus sama adenya. Oh bukan kamu yang jatuhin? Bukan. Oh. Aku mau tanya, kamu pernah nggak lagi pengaruh obat, kamu ngapa-ngapain anaknya? Enggak, saya nggak pernah. Kalau lagi ngobat nggak pernah galak sama anak sih. Bener. Bener. Demi apa? Demi Allah. Oh nggak pernah ngobat? Nggak pernah ngobat, tapi saya nggak pernah main kasar. Nggak pernah main kasar? Nggak pernah. Saya mah sayang sama anak. Walaupun saya kondisi lagi ngobat. Oke, ya udah. Itu aja sih yang mau aku tanya. Tapi kamu nanti abis ini di rumah aman ya. Kenapa Tenovi kok di rumah aman? Karena emang dari pihak PPA yang meminta. Iya. Karena ini kan sudah berproses ya kan. Terus udah gitu udah ditahan juga suami kamu. Jadi nantinya kamu ikutin prosesnya aja. Kalau nanti diminta keterangan ya udah diminta keterangan, datang ke kantor polisi ya. Iya. Kamu harus apa? Harus Apa? Bicara apa? bicara ke DRT. Jujur. Bicara jujur. Jujur. Ya kan? Tidak boleh apa? Bohong. Tidak boleh berbohong, harus jujur semuanya. Ya, jadi kalau emang terjadi, kamu nggak boleh ngada-ngada, nggak boleh bohong-bohong gitu ya. Semua harus bicara dengan kondisi jujur seperti itu. Nah, oke. Jadi itu aja kalau dari aku ya guys. Nanti ini kan aku mau sebentar ngedrop anak-anak aku karena Tabu hari ini berulang tahun. Jadi bener-bener ini aku bagi waktu mepet-mepet semua karena jam 4 aku harus meluncur ke daerah Depok juga gitu, ada kerjaan ya guys. Makanya apa yang hari ini bisa diselesaikan kita selesaikan ya Mbak, pengantaran Pak Sugeng, terus udah gitu mengantarkan Dede Najwa dan juga ibunya yaitu Fasya. Nah ini aku bawain kebutuhan bayi ya untuk di sana ya. Jadi nanti dipakai kalau ada apa-apa kamu bisa minta tolong ibu sana untuk menghubungi tim kita. Ya kan kamu nggak dikasih handphone nih karena takut juga nanti disalahgunakan ya. Jadi hubungi nanti minta ibu sana untuk menghubungi Mbak Uti. Iya. Kalau ada apa-apa. Tapi nggak apa-apa kan saya nelfon minta nomor mama saya. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti dicatat aja nomor Mbak Uti sama nomor mamanya. Mamanya ada di sana karena kan harus. Iya penyerahan kan. Oh, Ya. mamanya juga ikut ya? Iya nanti ada di sana. Oh. Gitu. Jadi tadi maaf ya lama itu habis makan dia. Iya nggak apa-apa. Udah makan. Udah alhamdulillah. Jadi anak makan sehari berapa kali? Itu terus sampai Nestle tinggal 1 bungkus Nggak aja. apa-apa dong. Habisin aja nggak apa-apa. Anak makan sehari berapa kali harusnya? Nah, pagi, siang, sore, maleman juga makan dia. Oke, sebelumnya sehari berapa kali? Paling ada kali 5 kali. Sebelumnya? Sebelumnya Sebelumnya berapa kali makannya? sekali. Sekali, oke. Tapi nyusunya yang paling banyak. Tadi malam juga muntah Ya, dia. tapi sebelumnya nyusunya berapa kali? Sekali juga. Sekali juga. Oke, jadi anak itu kalau masih kecil per 2 jam harus dikasih susu. Iya, Ya, per 2 jam harus dikasih susu. susu. Makan 1 hari 3-4 kali ya. Iya. Jangan 1 hari sekali. Kasihan nutrisinya nggak sampai si Ini dedenya. sampai Sekarang- perutnya kenceng dia. Iya, sekarang dia udah mulai cabi perut Tapi pipinya alhamdulillah guys. Kak udah mulai bisa tengkurap. Udah bisa tengkurap tadinya? Tadinya belum, karena kan dia berusaha kedepanin tangannya. Sekarang udah bisa. Iya, tinggal negakin palanya doang. Oke. Ya udah guys, ini kita berwaktu aku pusing banget guys. Bener-bener buru-buru banget. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita jalan aja ya. Yang penting kita drop Ade Najwa. Karena emang
harus mengikuti SOP-nya. Dan kalian banyak banget yang bilang, Tanovi please banget adopsi Ade Najwa. Kalau kalian nanya, aku mau nggak? Mau, ya guys, mau. Tapi di satu sisi SOP-nya nggak bisa kayak gitu. Ini anak manusia sayang, ya. Ini nggak bisa kita main langsung ambil gitu, nggak bisa. SOP-nya ya harus mengikuti. Nanti ini akan di rumah aman. Nanti prosesnya seperti apa? Aku nggak tahu karena endingnya aja aku belum tahu nih akan ada seperti apa ya, plot twist yang nanti akan terjadi yang aku nggak bisa ceritain sekarang. Ya aku nggak tahu sayang ya. Tapi yang jelas di sini aku nanti akan tetap berkomunikasi ya Mbak terhadap rumah aman untuk menanyakan kondisi Ade Najwa. Ya perkembangannya aku pengen diupdate Mbak. Ya diupdate terus perkembangan Ade Najwa gimana. Jadi supaya kalian juga bisa tenang dan aku pun juga bisa tenang sayang ya. Biar bisa sama-sama tahu kondisi Ade Najwa seperti apa. Tapi kalau kalian sampai DM aku, mungkin ada yang gemes ya sampai DM aku bacain kok. Kalian bilang teh tetap operasi harus diusahakan, nggak bisa gitu full gosok ya. Ini kita ceritain ya. Ini dokter yang menyatakan untuk tidak bisa mengambil resiko. Kalau misalnya dipatahkan dan disambungkan kembali, itu resikonya lumpuh permanen. Dia masih mending kalau sekarang dia masih bisa berjalan tapi dengan kondisi O gitu loh. O tuh gini jalannya guys ya. Tapi masih bisa berjalan. Kalau dipatahkan dia bisa lumpuh permanen. Apakah nggak lebih kasihan lagi? Gitu, jangan mengambil resiko sesuatu yang terlalu jauh guys. Apalagi ini masih bayi umur 10 bulan. Ya, itu penjelasan dari aku. Dan aku pun tidak bisa memaksa dokter untuk menjalani operasi. Nggak bisa guys. Ya, bukan masalah biaya. Insya Allah biaya akan ada jalannya. Ya, biaya pasti bisa aja kita bantu. Tapi masalahnya emang dokter tidak menyarankan ya untuk mengambil risiko melakukan operasi untuk Dede Najwa seperti itu. Dan untuk melindungi identitas Ade, aku selalu memblur ya namanya anak di bawah umur ya. Jadi kita tahu SOP yang akan kita lakukan seperti itu ya. Terus udah gitu kita juga sudah meminta tanda tangan ya Mbak untuk pihak-pihak yang terkait gitu, termasuk ibunya yang bersedia untuk ditayangkan kan ya? Iya. Di mana? YouTube. Ya, terus kedua untuk di terduga pelaku yaitu bapaknya atau suami dari Ibu Pasha gitu. Kita juga sudah minta tanda tangan Pak RT, Pak RW dan juga ibu siapa namanya? Ibunya Pasha? Namanya siapa? Bu Erna. Bu Erna. Mbak lagi manggil ibunya Mbak kayak mana? Ya, Ibu Erna Besti. Ya itu aja kalau dari aku. Jadi ini aku mau mampir drop dulu anak aku ya, nanti kita lanjut lagi untuk mengantar Dede Najwa sama Pasha ke rumah aman yang ada di daerah Pulau Gadung. Ya. Oke, guys, ikutin terus.